Halo teman-teman. Arab Saudi adalah negara dengan cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dengan 267 miliar barel, menyumbang 15% dari dunia. Dan Amerika Serikat, yang merupakan pengekspor senjata terbesar dunia, menyumbang 36% dari pangsa pasar, dari 2015 hingga 2019. Kedua negara telah menjadi mitra satu sama lain, selama bertahun-tahun. Dan ada saatnya Amerika Serikat harus menukar senjata dengan minyak Saudi. Apa kebenarannya? Kami akan kembali ke masa lalu, untuk memahami acara ini. Pada tahun 1931, Amerika Serikat dan Arab Saudi secara resmi menjalin hubungan diplomatik, tetapi itu hanya formalitas, karena mereka tidak memiliki kepentingan bersama. Pada tahun 1933, hubungan ini mulai menguat, karena Arab Saudi mengizinkan perusahaan Amerika, Standard Oil, untuk mengeksploitasi tanah, untuk minyak dan gas. Pada tahun 1938, anak perusahaan Standard Oil, Saudi Aramco, mengeksplorasi dan menemukan ladang minyak besar di wilayah Al-Aqsa, dekat Teluk Persia. Sejak itu, Amerika Serikat menganggap Arab Saudi sebagai saudara, yang sudah lama tidak bertemu. Jabat tangan, wajah bahagia. Pada awal Perang Dunia Kedua, Arab Saudi menyatakan netralitasnya. Tapi kemudian masih dibom berat oleh Angkatan Udara Italia, melumpuhkan produksi minyak di Dhahran. Mereka mulai mencari kekuatan yang kuat di luar, untuk membantu pertahanan negara. Dan tidak terlihat lagi, mitra AS adalah pilihan yang baik. Sesuai dengan keinginan Amerika Serikat juga menginginkan hal yang sama. Pada tahun 1943, Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan, pertahanan Arab Saudi sangat penting untuk pertahanan Amerika Serikat. Konon, mengamankan pasokan minyak dari Arab Saudi sangat penting. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat adalah negara yang menyediakan 80% minyak sekutu, bahan yang sangat diperlukan untuk berkontribusi pada kemenangan di garis depan. Untuk memahami pentingnya minyak, mari kita lihat sekilas perannya. Pertama, dapat disempurnakan untuk membuat aspal, bahan yang sangat diperlukan untuk landasan pacu bandara. Kedua, digunakan untuk memproduksi toluene, bahan utama TNT, bahan pembuatan bom. Ketiga, digunakan untuk membuat karet sintetis, membuat ban dan sulingan menjadi bensin, untuk digunakan di truk, tank dan pesawat terbang. Dan terakhir, oli digunakan sebagai pelumas senjata dan mesin. Karena pentingnya minyak, pada tahun 1945, Amerika Serikat membuat kesepakatan dengan Arab Saudi, kami akan melindungi Anda. Dan kalian pastikan untuk memasok kami dengan pasokan minyak yang stabil. Selain itu, Arab Saudi ingin membeli senjata dari Amerika Serikat, tetapi mereka hanya menjual beberapa hal. Yang benar adalah bahwa mereka tidak ingin menjual, karena Amerika Serikat percaya bahwa semakin sedikit senjata yang ada, semakin sedikit konflik yang akan terjadi. Dan semakin sedikit konflik, semakin stabil pasokan minyak. Namun, satu peristiwa benar-benar mengubah gagasan itu. Pada tahun 1967, perang pecah antara Israel dan negara-negara Arab. Arab Saudi juga berpartisipasi, tetapi sebagai pendukung pihak Arab. Mereka ingin menggunakan minyak, membuat kesepakatan untuk membeli senjata dari Amerika Serikat. Itu menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang sulit, karena kemudian Israel juga meminta untuk membeli dan kedua belah pihak adalah sekutu mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual senjata dan pejuang ke Israel, berkontribusi pada kemenangan mereka. Alasannya, karena Uni Soviet mendukung Mesir. Begitu orang-orang Arab menang, Uni Soviet akan mendapatkan kendali yang lebih besar atas Timur Tengah, di mana pasokan minyak sangat penting bagi Amerika Serikat. Hubungan dengan Arab Saudi mulai retak dan semakin memburuk. Pada tahun 1973, perang antara Israel dan negara-negara Arab dilanjutkan. Amerika Serikat terus berpihak pada Israel dan sepenuhnya mengecewakan Arab Saudi. Kali ini, mereka memutuskan untuk memotong pasokan minyak ke Amerika Serikat, sebagai protes atas dukungan mereka untuk Israel. Segera, harga minyak di AS naik 4 kali lipat dan menyebabkan krisis. Untuk menyelesaikannya, mereka datang untuk menengahi antara Israel dan Mesir. Dan untuk menyembuhkan luka Arab Saudi, Amerika Serikat memutuskan untuk menjual senjata kepada mereka. Antara saat itu dan 1976, nilai senjata yang dijual adalah 7,5 miliar dolar. Pada tahun 1979, sebuah revolusi Islam, menggulingkan pemerintah pro-Amerika, terjadi di Iran. Pemimpin baru mereka memiliki ambisi untuk hegemoni regional dan menentang AS. Sebelum itu, pemerintah lama adalah pemasok utama minyak ke AS dan membeli senjata senilai 9,1 miliar dolar dari mereka. Sementara itu, Uni Soviet mengembangkan aliansi di Timur Tengah dan menjual senjata canggih ke Irak dan Suriah.
Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingannya, Amerika Serikat meningkatkan penjualan senjata ke Arab Saudi. Pada tahun 1980, total nilai senjata yang terjual adalah 48,5 miliar dolar. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan tidak ada lagi ancaman. Namun Irak, di bawah Saddam, menjadi ancaman baru bagi Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hanya dalam 3 tahun, rekor jumlah senjata terjual dengan nilai 27 miliar dolar. Yang termasuk tank, rudal dan pesawat tempur. Perdagangan senjata menunjukkan tanda-tanda melambat, bertahun-tahun kemudian. Hingga tahun 2012, ketika Iran memasuki perang di Suriah dan menjadi semakin berpengaruh di Timur Tengah, Arab Saudi tidak mau ketinggalan, sehingga meningkatkan pembelian senjata untuk mendukung pemberontak dan melawan pasukan pemerintah Suriah yang didukung oleh Iran. Pada 2012 saja, jumlah senjata yang mereka beli lebih dari 33,4 miliar dolar. Dari 2015 hingga 2020, Arab Saudi melakukan intervensi dalam perang saudara di Yaman dan sejumlah besar senjata terus dibeli dengan nilai 61,1 miliar dolar. Meskipun AS melakukan beberapa diskusi tentang menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, mereka akhirnya menjual lebih banyak senjata. Keuntungan dari penjualan senjata begitu besar sehingga sulit untuk ditolak, begitu juga dengan jumlah minyak yang disediakan Arab Saudi dalam jumlah besar. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.